Halo teman-teman, pada di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender di sekitaran kita. Sebelum itu saya ingin perkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan nama saya Nardo Rusmalo, NIM 1221011 dari Prodi Ekonomi dan Pembangunan. Dalam masyarakat, perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki diyakini sebagai kodrat dan pelekat pada jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Padahal gender dan jenis kelamin adalah suatu yang berbeda antara suatu dengan yang lain. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah jadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun demikian, dipungkiri bahwa perbedaan gender telah melahirkan sebagai bentuk ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang itu harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didominasi oleh berdasarkan identitas gender yang bersifat kodrat. Perempuan atau seorang yang berhak meraih kesempatan yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, jabatan atau karir, dan konstruksi sosial yang didominasi laki-laki berpengaruh terhadap pola pikir yang menjadikan perempuan seolah dipandang lebih rendah oleh masyarakat, sementara kondisi lain ada kebencian kepada perempuan itu sendiri. Berdampak pada pembelahan hingga peminggiran posisi perempuan, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan pun masih sulit dipercaya sampai saat ini. Banyak cara yang dapat digunakan memarginalkan seseorang atau kelompok, dan ada beberapa perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama yaitu perbedaan pekerjaan. Laki-laki dianggap itu sebagai pekerjaan yang produktif, sedangkan perempuan itu dianggap bekerja sebagai reproduktif, sebagaimana yang lazim diketahui masyarakat. Kerja produktif adalah pekerjaan yang menghasilkan uang atau pekerjaan prabayar, sedangkan kerja reproduktif adalah kerja utama yang tidak menghasilkan uang atau lebih. Yang dipekerjakan ibu rumah tangga. Selanjutnya, pemberdayaan wilayah kerja di mana kita sebagai laki-laki bekerja di luar rumah sedangkan perempuan tetap di dalam rumah di wilayah domestik. Selanjutnya, perbedaan yang dimaksud di sini ialah posisi laki-laki yang selalu berperan sebagai subjek atau pemeran utama, sedangkan perempuan sehariannya hanya menjadi hiburan atau pemeran pembantu. Sebagai contoh, seharian sering kita dapati laki-laki sebagai pemimpin, sedangkan perempuan itu sebagai yang dipimpin. Selanjutnya, perbedaan sifat di masyarakat, kita diletakkan atribut feminim, misalnya lemah lembut, penyayang, emosional, cengeng, manja, hingga penakut. Sedangkan laki-laki akrab dengan atribut maskulin yang seperti tegas, rasional, dan berani. Yang pertama, subordinasi. Di masyarakat kita, perempuan selalu ditempatkan di posisi kedua setelah laki-laki atau sering disebut sebagai jenis kelamin, dan kedudukan penempatan ini ditafsirkan agama, pandangan masyarakat, dan tradisi tentang kehebatan laki dan tidak pemberdayaan perempuan. Beranggapan bahwa perempuan itu lemah dan laki-laki itu kuat, atau bahwa perempuan itu emosional dan laki-laki itu rasional, antara bahwa laki-laki itu tegas sedangkan perempuan itu lemah. Akibatnya perempuan dianggap sebagai pelengkap saja, misalnya di ranah keluarga. Dalam hal pengambilan keputusan, suami adalah pengendali utama meskipun sudah tidak seperti zaman dahulu. Ini keluarga demokratis arti yang sesungguhnya.
Sekian dari video saya. Terima kasih.